Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Lan tazulu qadama adama yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsi an umrihi fima abnahu wa an sababihi fima ablahu wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah wa ma za'ama amila fima alima. Pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahi nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Tentu kita bersyukur, termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Pendengar yang berbahagia, pada mukadimah tadi saya menukil sebuah hadis Rasulullah yang artinya tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya, hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Kemudian tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Dan tentang hartanya, dari mana ia dapatkan. Dan dalam hal apa harta tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang telah amalkan dari ilmu yang ia miliki. Pendengar yang berbahagia, kita semua meyakini bahwa kehidupan dunia ini pasti berakhir. Setiap orang yang hidup pasti akan mati. Setelah mati, orang akan beralih dari kehidupan dunia yang fana ini menuju kehidupan akhirat yang kekal. Di akhirat kelak, minimal setiap orang akan ditanya akan 5 hal, sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi. Pendengar yang berbahagia, mengenai pertanyaan umurnya, untuk apa? Hal ini karena umur merupakan kenikmatan Allah yang sungguh besar. Imam Ar-Razi, salah seorang ahli tafsir, mengatakan, ketahuilah bahwa hidup merupakan asal muasal dalam memperoleh kenikmatan. Jika kehidupan kita tidak ada, maka tidak ada seorang pun yang meraih kenikmatan dunia. Begitu pula hidup merupakan asal muasal memperoleh kenikmatan di akhirat. Apabila tidak ada kehidupan, maka pahala yang kekal tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, nikmat umur ini nantinya akan ditanyakan oleh Allah di hari penghisaban seluruh amal manusia. Sejak manusia balik, ia akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perilakunya. Ia akan ditanya untuk apa umur yang telah diberikan Allah selama ini. Apakah ia telah mampu menggunakan umurnya yang tidak lain terdiri waktu, hari, jam, menit, dan detik untuk beramal soleh? Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang oleh Allah karuniai umur yang panjang dan beramal soleh.
Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang berumur panjang namun jelek perbuatannya. Pendengar yang berbahagia, pertanyaan selanjutnya adalah waktu muda kita untuk apa? Sebagaimana kita ketahui, pemuda adalah simbol keperkasaan dan perubahan. Sejarah telah mencatat berbagai keberhasilan yang dimotori oleh para pemuda. Namun, masa muda ini akan segera berangsur berganti menjadi masa tua yang identik dengan ketidakmampuan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya memaksimalkan masa muda untuk beramal soleh sebelum datangnya masa tua. Beliau bersabda, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kemudian masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan seterusnya. Masa muda dianggap kesempatan berharga yang layak disyukuri dengan jalan dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan dengan berpoya-poya dan mengumbar hawa nafsu. Pendengar yang berbahagia, pertanyaan ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah adalah hartanya diperoleh dari mana? Islam sangat menekankan pentingnya memperoleh harta dengan cara-cara yang dilegalkan oleh syarak. Riba, menipu, mencuri, korupsi, dan lain-lain adalah bentuk-bentuk usaha yang diharamkan Islam. Di samping haram, rezeki yang diperoleh dengan cara ilegal secara syarak juga akan membawa dampak negatif, baik untuk pribadi ataupun masyarakat. Pertanyaan dari mana harta kita diperoleh akan mencegah kita menghalalkan segala cara. Pendengar yang berbahagia, mengenai harta, kalau tadi pertanyaan ketiga, dari mana asal-usulnya, maka pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa hartanya digunakan. Hal ini menunjukkan beratnya masalah harta. Bukan hanya ditanya dari mana sumber harta tersebut, tapi juga akan ditanya untuk apa harta yang telah diperoleh. Apabila kita mampu mensyukuri harta yang kita miliki dengan berinfak di jalan Allah, maka harta tersebut akan menjadi hujah yang mendukung kita. Sebaliknya, apabila harta yang kita miliki itu tidak digunakan di jalan Allah, maka ia akan menjadi hujah yang memberatkan kita. Kemudian pertanyaan terakhir, sebagaimana hadis tadi, adalah tentang ilmu yang kita miliki. Sejauh mana telah diamalkan. Hal ini karena ilmu adalah karunia besar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan ilmu, manusia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ilmu yang bermanfaat tentunya ilmu yang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Apabila ilmu itu tidak mampu membawa pemiliknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ilmu itu tidak bernilai di akhirat. Karenanya Islam mengharapkan adanya sinergi antara ilmu dan amal. Karena ilmu tanpa amal adalah bohong, sedangkan amal tanpa ilmu adalah kosong. Pendengar yang berbahagia, semoga kita digolongkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang bisa memanfaatkan umur, masa muda, harta dan ilmu dengan sebaik mungkin agar kelak kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dari kalangan Nabi dan Rasul, seorang-orang sejalan dengan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.